Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 371. Tubuh wanita itu menakjubkan. Saya pikir pantatnya lebih seksi daripada milik Selena. Setelah tiba di alun-alun di luar hotel, Neil tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Sayang sekali dia pembunuh bayaran. Kalau saja dia wanita penghibur, aku rela membayar mahal untuk wanita ini. Itu benar. Bunga yang begitu indah, namun itu adalah bunga mawar berduri. Ken bergabung dengan geli. Selanjutnya kita bisa duduk santai dan menunggu kabar baik darinya. Neil mengangguk, lalu berkata kepada Ivan. Tuan muda Taylor, jika pembunuh bayaran itu menghubungimu tentang kematian Jack, kamu harus segera memberitahu kami. Kita bersaudara, dan kita akan merayakannya dengan baik. Mendengar itu, hati Ivan sangat gembira. Meskipun keluarga Taylor hanyalah keluarga bangsawan kelas 3, Tuan Muda Hugo dan Tuan Muda Clark adalah keluarga bangsawan kelas 2. Bagi mereka untuk memanggilnya sebagai saudara, jelas dia tidak dilihat sebagai orang luar. Jika dia bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka, maka itu pasti akan bermanfaat bagi pertumbuhan bisnis keluarga Taylor di masa depan. Tentu, ketika saatnya tiba, kita harus membuat perayaan yang sangat besar. Ivan mengangguk sambil tersenyum saat mereka terus melangkah menuju ke mobil. Namun, setelah beberapa saat kepergian mereka, Ivan sepertinya mengingat sesuatu. Dia bertanya, "Oh ya, kamu bilang kamu gagal meracuni Jack melalui Fiona, kan?" "Ya, Fiona itu sangat mencintai uang. Akan tetapi, pada akhirnya dia mengatakan tidak ingin membunuh seseorang. Bukankah itu menjengkelkan?" Ken merasa frustasinya tumbuh ketika dia memikirkannya. "Di mana racunnya? Berikan padaku. Aku baru saja memikirkan seseorang yang mungkin bisa membantu kita. Kita harus menyimpan racunnya untuk saat ini. Jika pembunuh bayaran itu gagal membunuhnya, aku akan memikirkan sesuatu dengan racunnya. Akan kupastikan Jack meminum racun ini." Tatapan Ivan memancarkan perasaan jahat. Itu juga ide yang bagus. Lagi pula, tidak banyak gunanya bagi kami untuk menyimpannya. Mungkin lebih berguna bagimu, karena kamu berasal dari keluarga Taylor. Kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menggunakannya daripada kami. Ken mengangguk, lalu mengeluarkan racun itu dan memberikannya kepada Ivan. Perhatikan dengan baik, racun ini bekerja sangat lambat. Tidak berwarna dan tidak berbau jika dicampur dalam air. Setelah meminumnya, seseorang akan tampak normal. Namun, dalam sebulan, tubuhnya perlahan-lahan akan memburuk. Dan pada akhirnya, orang tersebut akan mati. Begitukah? Itu bahkan lebih baik. Ketika saatnya tiba, siapa yang akan memikirkan apa yang terjadi saat sebulan yang lalu, atau bahkan apa yang mereka makan atau minum? Racun ini sangat cocok untuk membunuh. Ivan menerima racun itu dengan senang hati. Sementara itu, di dalam kantor Selena, Sonia datang kepada Selena dan memberikan beberapa dokumen dan file padanya. "Manajer Taylor, ini beberapa material dari supplier material konstruksi dan profil masing-masing perusahaan. Saya sudah melihat dan sepertinya lumayan, terutama perusahaan Marvel Construction Material Company. Menurut saya material dari perusahaan ini cukup bagus dan harganya masuk akal." Setelah itu, Sonia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Tentu saja, keputusan akhir ada di tanganmu. Ini hanya saranku." Mendengar kata-kata itu, Selena mengerutkan kening. Marvel Construction Material Company adalah anak perusahaan terbesar dari keluarga Taylor. Dalam 2 hari terakhir, dia masih ragu-ragu tentang masalah ini. Dia ingin membantu Ivan, namun dia khawatir itu akan menimbulkan gosip di belakangnya, mengklaim dia menyalahgunakan kekuasaannya. Namun, jika dia menolak Ivan dan menolak bekerja dengan keluarga Taylor, kakeknya mungkin tidak akan senang padanya. Bagaimanapun, kemampuan mereka untuk naik ke keluarga bangsawan kelas 2 sangat penting bagi keluarga Taylor. Kakeknya menunggu terlalu lama untuk hari seperti itu. "Kamu bisa meninggalkannya di sini. Aku akan memeriksanya dengan cermat dan memberitahu kamu hasilnya nanti." Bab 372. Setelah Sonia keluar, Selena duduk di belakang mejanya sambil mengerutkan kening, masih ragu-ragu. Dia dengan cermat membaca materi-materi itu. Jelas bahwa di antara para pemasok, keluarga Taylor adalah pemasok bahan bangunan yang paling menonjol. Sementara itu, pemasok lain bukan tandingan keluarga Taylor. Yang terpenting, mereka tidak akan mampu menangani proyek sebesar itu. Namun, Selena tahu betul bahwa Sonia menyembunyikan sesuatu.
Dengan mereka menjalankan proyek sebesar itu adalah kesempatan yang sangat menggiurkan. Mustahil bagi perusahaan lain yang bisa menyaingi keluarga Taylor untuk tidak ikut bersaing. Oleh karena itu, pasti ada beberapa dokumen yang Sonia sembunyikan darinya. Namun demikian, itu sebenarnya hal yang baik baginya. Dia awalnya berencana untuk membantu keluarga Taylor, dan kualitas bahan bangunan mereka benar-benar bagus. Tentu saja, dia secara alami berharap keluarga Taylor tumbuh lebih kuat juga. Dengan begitu, Tuan Tua Taylor akan dapat memenuhi impian seumur hidupnya, mempromosikan keluarga Taylor dari keluarga bangsawan kelas 3 menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Itu adalah kesempatan seumur hidup. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit baginya untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi. Kali ini, dia bisa meninggalkan hal-hal seperti itu dan berpura-pura bodoh. Dia hanya perlu berpura-pura tidak tahu. Lagi pula, Sonia lah yang melakukan manipulasi, bukan dia. Sonia sudah menandatangani atas namanya. Itu berarti jika sesuatu terjadi, akan menjadi kesalahan Sonia. Segalanya akan baik-baik saja. Meskipun terkadang Ivan berperilaku sangat buruk, ini adalah kesempatan yang baik untuknya. Tidak mungkin dia akan merusak kesempatan yang begitu baik. Selain itu, kualitas bahan material keluarga Taylor sebanding dengan pemasok bahan konstruksi kelas atas lainnya. Selena tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam setelah beberapa pertimbangan. Namun, dia dengan cepat menambahkan, tapi ini adalah proyek yang sangat besar. Saya tidak bisa memberikan semuanya kepada mereka. Jika semuanya dialokasikan untuk keluarga Taylor, itu akan menarik banyak karyawan lain untuk bergosip. Mengapa saya tidak mengalokasikan 80% untuk keluarga Taylor, dan saya akan menemukan pemasok lain yang cocok untuk sisa 20%? Setelah akhirnya mengambil keputusan, Selena menelepon kakeknya. Selena, kenapa kamu tiba-tiba menelepon orang tua ini? Tuan Tua Taylor sedikit terkejut saat menerima telepon Selena. Selena terkekeh, lalu bertanya, kakek, bagaimana kesehatanmu? Hari ulang tahunmu yang ke-70 akan datang dalam 16 hari. Apakah ada sesuatu yang kamu suka? Aku akan melihat, apakah aku bisa mendapatkannya untukmu. Saya sudah tua. Tubuh saya semakin lemah setiap hari. Saya hampir 70 tahun, seberapa sehatkah saya? Tuan tua itu terkekeh sebelum menjawab, untuk hadiahnya, tidak banyak yang bisa menarik minat saya sekarang. Bagi saya, semua kalung emas dan liontin batu giok dapat digambarkan sebagai barang yang tidak berguna bagiku. Setelah mengatakan itu, sebelum Selena bisa mengatakan apa-apa, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk berkata, Selena, kamu tahu bahwa lelaki tua ini sangat mencintai reputasi. Terlebih lagi, aku sangat memperhatikanmu ketika kamu masih muda. Aku sebenarnya tidak tega ketika menikahkanmu dengan seorang pengantar barang. Itu sebabnya, untuk menghindari menjadi bahan tertawaan orang lain, aku tidak punya pilihan lain selain mengusirmu dari keluarga. Bab 373. Setelah mengatakan itu, Tuan Tua Taylor berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah kamu masih marah pada kakek karena semua itu? Selena memaksakan sebuah senyuman. Saya tahu sikap kakek dengan cukup baik. Saat itu saya juga keras kepala. Itu karena saya hamil dengan putri saya. Namun, saya menemukan bahwa Jack adalah pria yang baik dan putri saya juga sangat imut. Tidak banyak untuk saya sesali akan semua ini. Adapun orang lain yang bergosip, itu urusan mereka. Saya hanya peduli pada hidup saya sendiri. Tuan tua itu menghela nafas, lalu berkata, sepertinya, meskipun saya sudah tua, saya tidak menjalani hidup saya dengan baik karena telah sepenuhnya mengabaikan orang yang sangat baik seperti kamu. Oh benar, saya mendengar bahwa kamu bertanggung jawab atas pengadaan bahan konstruksi di South Hill Real Estate. Apakah kamu sudah menemukan kolaborator yang cocok untuk proyek ini? Saya tahu situasi ini agak sulit bagimu yang berada di posisi ini, karena orang lain akan bergosip di belakangmu. Selena terdiam. Awalnya, dia mengira kakek akan membujuknya untuk menandatangani kesepakatan dengan keluarga Taylor. Dia tidak berharap, kakeknya mempertimbangkan posisinya dan mengatakan hal-hal lain seperti itu. Tuan tua itu kemudian berkata, jika itu terlalu sulit bagimu, kamu dapat mengabaikannya. Bagaimanapun, keluarga Taylor kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik beberapa tahun terakhir ini. Kamu hanya perlu memberi kami sebagian kecil saja, bahkan jika hanya 30% dari proyek, aku rasa itu sudah cukup. Dengan begitu, meskipun kita tidak bisa naik ke keluarga bangsawan kelas 2, kita masih bisa bernapas dan membantu meningkatkan kinerja perusahaan kita selama beberapa tahun lagi.
Dari nada suaranya, Selena bisa tahu dia merasa tidak berdaya. Bahkan ada tanda memohon dari kakeknya. Tuan tua itu selalu sangat mementingkan reputasinya. Hampir tidak mungkin baginya untuk menjadi rendah hati. Dan itu pun akan dipaksakan, atas dasar masa depan keluarga Taylor, bahwa dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Selena merasa tersentuh atas tindakan kakeknya. Pada saat itu, Selena yang baik hati tidak bisa menahan senyum hangatnya. "Kakek, alasan utama saya menelepon Anda adalah untuk membicarakan masalah ini. Supervisor baru saja memberikan saya semua informasi dari beberapa pemasok bahan bangunan potensial. Setelah melihat-lihat, dalam beberapa perusahaan, keluarga Taylor kita sangat kompetitif dan kualitas bahannya juga lumayan bagus." Mendengar itu, tuan tua sangat senang dan langsung bertanya, "Maksudmu kita punya harapan? Berapa bagian yang akan kita dapatkan dari proyek besar ini?" Mendengar suara gembira kakeknya di telepon, mengingatkannya pada kasih sayang kakeknya ketika dia masih muda. Selena tertawa, lalu mengubah rencananya. "Saya telah memutuskan untuk memberikan 85% proyek kepada keluarga Taylor, sementara yang lain akan dibagi di antara para pesaing lainnya." 85%. Tuan tua itu menarik napas dalam-dalam. Itu di luar ekspektasinya. Hal itu menunjukkan bahwa Selena memang sengaja memihak keluarga Taylor. Mata tuan tua itu berubah sedikit merah. "Selena, aku sangat tersentuh bahwa kamu bisa membiarkan masa lalu berlalu. Aku juga sudah memikirkannya. Tidak ada gunanya hadiah itu. Yang penting Jack tulus untuk hidup bersamamu. Bahkan, jika dia tidak bisa memberikan hadiah yang berharga $10 juta, aku masih akan mengakui dia sebagai cucu menantuku dan mengambil kalian semua kembali ke dalam keluarga." Setelah mengatakan itu, tuan tua memperingatkannya, "Namun, jangan katakan padanya tentang hal ini. Kita perlu sedikit memberinya tekanan. Jika kamu memberitahu dia sebelumnya, anak ini mungkin tidak akan bekerja keras." Mendengar itu, Selena tidak bisa menahan tawa. "Baiklah, aku akan merahasiakan semua ini darinya. Kakek, melihat seberapa percaya diri dia, aku yakin dia bisa menghasilkan uang untuk memberikanmu hadiah. Juga, tolong rahasiakan masalah hari ini dari Ivan. Aku akan memintanya untuk datang dan menandatangani kontraknya. Adapun harganya, ikuti saja harga pasar." "Ya, tentu saja." Tuan tua itu mengangguk, merasa sangat puas. 85%. Mereka mungkin bisa mendapat untung 5 hingga $600 juta. Itu lebih dari cukup untuk membawa mereka ke dalam jajaran keluarga bangsawan kelas 2. Bab 374. Setelah panggilan itu, tuan tua Taylor tetap duduk di sofa dan menghela nafas. Selena masih yang terbaik. Bahkan setelah diusir dari keluarga dan dicemooh oleh Ivan, dia masih akan memikirkan gambaran yang lebih besar bagi keluarga pada saat kritis seperti ini. Sebaliknya, Ivan sangat tidak berguna. Setelah Selena meletakkan teleponnya, dia menyuruh Rosa memanggil Sonia. "Manajer Taylor, apakah Anda mencari saya?" Sonia memiliki senyum palsu di wajahnya. Memang tidak bisa dipungkiri, demi uang dan masa depannya, dia hanya bisa menyimpan kekesalannya saat bekerja di depan Selena, sambil tetap tersenyum. Sepertinya, dia tidak menyimpan dendam masa lalu mereka. Tentu saja, sampai sekarang dia masih tidak mengerti bagaimana suami Selena, seorang pengawal belaka, berani menamparnya di depan pamannya. Pada akhirnya, Jack tidak hanya tidak ditegur oleh keluarga Drake, tetapi mereka malah berpihak padanya. Itu membuatnya curiga jika rumor yang dia sebarkan tentang Selena untuk merusak reputasinya, di mana dia berselingkuh dengan tuan muda Drake, adalah benar. Baru kemudian masuk akal bagi keluarga Drake untuk sangat membantu Selena dan suaminya. "Saya sudah melihat-lihat dan perusahaan ini memang terlihat bagus. Namun, proyek kami terlalu besar sehingga kami tidak bisa menyerahkan semuanya kepada mereka. Saya khawatir itu akan mempengaruhi kualitas mereka ketika mereka terburu-buru dalam tenggat waktu." Selena menyatakan dengan tenang dengan senyum tipis. Mendengar itu, Sonia sangat gembira. Tampaknya, keluarga Taylor akan mendapatkan pekerjaan itu, tetapi seberapa besar bagian dari proyek, itu masih belum jelas. Ivan telah berjanji padanya bahwa jika kontrak ditandatangani, bahkan jika mereka hanya dialokasikan dengan 45% dari proyek, dia masih akan mendapatkan komisi $20 juta. Dengan $20 juta, dia akan mampu membeli tas mewah dan barang-barang branded lainnya. Dengan pemikiran itu, dia dengan cepat menekan kegembiraannya dan bertanya dengan hati-hati,
Manajer Taylor, saya pikir perusahaan Marvel Construction Material Company ini cukup menjanjikan, atau saya tidak akan merekomendasikan mereka kepada Anda. Reputasi mereka sangat bagus. Saya yakin Anda sudah tahu itu. Jadi, berapa banyak proyek yang Anda alokasikan untuk mereka? Selena tersenyum, lalu berkata, 85%. Aku akan memilih yang lain untuk sisanya. Wow, itu cukup banyak. Sonia menyeringai, merasa gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mendapatkan 20 juta dolar. Selena menatapnya, lalu mengerutkan kening, mengapa kamu tampak begitu bahagia? Kamu tampaknya sangat peduli dengan perusahaan ini, bukan? Tidak. Aku hanya berharap bisa diselesaikan lebih awal, setelah mengerjakan pengecekan profil perusahaan pemasok begitu lama. Jika kita tidak bisa memutuskan salah satu, saya harus mulai mencari pemasok bahan konstruksi yang lain lagi. Merasa ketakutan, Sonia dengan cepat menjelaskan. Bagaimana dengan ini? Anda membawa Ivan besok untuk menandatangani kesepakatan. Saya tahu perusahaan itu milik keluarga Taylor, tetapi mereka benar-benar mendapatkan proyek ini dengan menunjukkan kemampuan mereka. Ekspresi Selena tetap tenang. Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang untuk menghubungi mereka. Sonia mengangguk, lalu dengan cepat memikirkan sesuatu, bertanya, manajer, bagaimana dengan harganya? Apakah kita mengikuti harga yang tertera? Selena memaksakan senyum, lalu berkata, beritahu mereka bahwa mereka harus menurunkan harga sebesar 5%. Harga mereka sedikit terlalu mahal. Baik, manajer. Sonia kemudian dengan senang hati meninggalkan ruangan. Ivan, yang sedang minum di bar, dengan cepat menerima telepon dari Sonia. Halo, Supervisor Neal, apa kabar? Ada kemajuan? Ivan bertanya dengan santai setelah menerima panggilan. Dia tahu bahwa Selena keras kepala. Bahkan jika mereka diberi proyek, tidak akan secepat itu, dia akan membuatnya menunggu beberapa waktu. Bab 375. Adapun untuk tidak memberi mereka bagian dari proyek, dia berpikir itu tidak mungkin. Lagi pula, dia sudah memberitahunya bahwa itu adalah ide kakek mereka. Selena seorang anak yang baik dan berbakti. Untuk kakek mereka, dia setidaknya akan memberi mereka sebagian dari proyek itu. Ayo tanda tangani kontraknya besok. Selena akhirnya setuju. Tapi, dia ingin menurunkan harganya 5%. Di ujung telepon yang lain, Sonia tertawa. Selamat Tuan Muda Ivan, karena telah memperoleh proyek sebesar itu. Apa? Ivan segera berdiri, merasa bersemangat. Tanda tangani kontraknya besok. Turunkan harga 5% tidak masalah. Tawar-menawar itu biasa. Apalagi, permintaannya tidak banyak, hanya pengurangan harga simbolis. Setelah mengatakan itu, dia segera bertanya lebih lanjut, oh, apakah Anda bertanya berapa banyak dari proyek ini yang dia alokasikan untuk kita? Seharusnya tidak menjadi keseluruhan proyek, kan? Meskipun ini bukan keseluruhan proyek, itu masih cukup mengejutkan. 85%. Bagaimana menurutmu? Apakah itu cukup? Aku sudah memasukkan banyak kata bagus untukmu. Sonia dengan cepat memuji dirinya sendiri. 85%. Itu luar biasa. Tenang, setelah menandatangani kontrak besok, aku akan mentraktirmu dan pacarmu makan dan menyelesaikan keuntungan yang telah saya janjikan. Ivan hampir melompat karena kegembiraan mendengar berita itu. Dengan proyek sebesar itu, perusahaan keluarga Taylor mendapat bagian 85%-nya, itu akan menjadi keuntungan yang cukup besar. Yang paling penting, dia percaya bahwa kakeknya akan memandangnya dengan cara baru. Ketika saatnya tiba, siapa lagi yang akan dia sebut sebagai pewaris aset keluarga Taylor? Tuan tua itu sudah berusia 70 tahun. Dari kelihatannya, dia tidak akan bertahan lebih lama dan harus segera menyerahkan otoritasnya. Terima kasih, Tuan Muda Taylor. Saya berharap Anda beruntung dengan penandatanganan kontrak Anda besok. Saya akan menyerahkan urusan Anda untuk saat ini. Sonia dengan cepat mengakhiri panggilan. Luar biasa, luar biasa. Ivan tertawa terbahak-bahak, lalu memanggil pelayan di dekat pintu, bawakan aku beberapa gadis lagi ke sini. Aku butuh perayaan yang baik. Pukul 4:30 sore, tanpa banyak hal yang terjadi, Selena segera pulang kerja. Dia tidak pernah berharap melihat seorang wanita tepat di depan pintu, menunggu dengan beberapa dokumen di tangan. Silakan pergi. Pintu perusahaan kami tidak dimaksudkan untuk sembarang orang. Ada banyak orang yang mencari perusahaan kami untuk mendapatkan proyek. Anda dapat menyerahkan dokumen Anda dan membiarkan penyelia yang memutuskan.
Dia kemudian akan memberitahukan hasilnya. Begitulah prosedurnya. Seorang penjaga menghalangi wanita itu di luar pintu, sambil membujuknya, "Kamu sudah menunggu selama beberapa jam. Mengapa kamu tidak kembali dulu? Matahari begitu kuat, apakah kamu tidak takut pingsan karena panas?" "Tidak apa-apa. Saya akan menunggu sedikit lebih lama. Meskipun perusahaan kami kecil, kualitas kami dan aspek lainnya semuanya luar biasa. Kami sangat berharap dapat bekerja sama dengan Salt Hill Real Estate." Wanita itu tampaknya berusia 20-an. Dia basah kuyup karena panas terik, menunggu dari siang sampai sore, tapi dia masih terus melihat ke dalam. Dia dengan cepat melihat Selena dan matanya menjadi cerah. "Manajer Taylor, bisakah kita bicara? Jangan masuk ke dalam." Melihat wanita itu berlari ke dalam, penjaga segera menahannya. "Kamu berkeringat, bagaimana kamu bisa bertemu dengan manajer perusahaan dengan kondisi seperti itu?" Selena memandangnya, lalu mendekat dan berkata, "Ada kafe di sebelah. Kita bisa duduk di sana dan membicarakan ini." "Teh tentu. Terima kasih manajer Taylor karena memberiku kesempatan." Wanita itu mengangguk panik, merasa sangat gembira. Selena tersenyum tenang. Dari sini, dia bisa melihat dirinya yang dulu, ketika dia mulai bekerja untuk keluarga Taylor. Saat itu, dia sama keras kepalanya.